bulan yang lalu ya. Mana mic-nya? Nggak kedengeran gue. Mic-nya gue nggak kedengeran. Bulan yang lalu udah mau pisah, terus udah lari ke rumah saya. Bu, semua manusia rumah tangga yang diganggu sama setan, nomor 1 ekonomi, nomor 2 rumah tangga. Gue setuju. Kalau setan ganggu lo cerai, kok gitu? Emang motonya setan begitu. Karena kalau lo sampai cerai sama suami lo, dia punya mahkota, namanya apa? Dasim. Makanya sebelum kita ekonominya dihancurin sama setan, baca Quran. Sebelum rumah tangganya kita dipisahin, baca Quran. Jadi baca Quran tuh wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Gitu, kalau nggak pisah, Bu. Banyak, Bu, ibu coba lihat ke Jakarta Selatan. Semua yang mau cerai antri. Kok gitu? Ya karena nggak ada yang pada baca Quran. Gue setuju kalau dia cerai. Kok gitu? Ya nggak baca Quran. Tapi setelah baca Quran nanti diakurin lagi. Paksain. Pak Haji, jadi sebenarnya kan kalau saya dengar si Ustadz ya, kalau rumah tangga tuh ribut gitu terus gitu kan, nggak ada rezeki yang masuk gitu ya. Maksudnya rezeki jauh. Itu karena keributan saya apa karena saya nggak baca Al-Quran ya Pak Haji? Karena nggak baca Quran. Karena ada baca Al-Quran ya. Rumah tangga ribut suami istri karena lo nggak pernah baca Quran. Lo lebih inget kunci mobil, lo lebih inget kunci motor dibandingin naruh Quran di mana. Bu, naruh Quran di mana? Di mana tadi ya? Bu, kunci motor tuh, kunci mobil tuh, buku tabungan tuh, ATM tuh. Tapi baca Quran kita nggak pernah. Sekarang kita paksa baca Quran, lawan tuh kezaliman. Itu dalam arti kata apa? Buat apa kita minjem duit di bank? Buat apa kita kredit di bank? Kan dengan baca Quran selesai. Emang ada contohnya? Abdurrahman bin Auf, tangannya tangan emas. Kalau sekarang kan kita tangan besi. Megang proyek ini mangkrak, megang proyek ini mangkrak. Masa Pak Haji, lo lihat dari presiden yang mana tuh yang mangkrak? Semua mangkrak. Gak usah gue sebutin, ya kan? Megang proyek ini mangkrak. Dia udah notaris, tapi belum bisa praktek, masih numpang sama temennya. Ya kan dia nggak baca Quran. Baca Quran nggak, tanya dulu. Tanya dulu, lo nggak usah belain dia. Baca Quran dulu nggak? Lo kata belain juga, gue mendingan belain Allah. Ngapain belain dia? Baca Quran dulu. Maksudnya gimana gitu supaya dia tuh bisa punya kantor, bisa punya rumah. Baca Quran. Anaknya nomor 1 juga tuh ada masalah sebetulnya. Baca Quran. Orang yang nggak baca Quran anaknya pasti bermasalah. Orang yang nggak baca Quran pasti anaknya bejat. Orang yang nggak baca Quran pasti anaknya bangsat. Kok Pak Haji ngomongnya begitu? Dulu orang punya anak 17. Menteri, dirjen, dirut. Tapi sekarang punya anak 1, anaknya bangsat. Anaknya 2 bangsat. Kok gitu? Karena nggak baca Quran. Kalau ibu-ibu zaman dulu coba lihat. Anaknya 12, malam dia baca Quran. Kita udah nggak ada budaya kayak gitu lagi. Anak dititipin pondok pesantren. Oh goblok. Diayomin dong di rumah, dirangkul-rangkul. Panggil guru ngaji atau kita yang ngajarin. Anak yang nomor 1 itu kayak Adik. Jadi nggak bisa konsentrasi juga. Pakai dong air cebokan ibu. Ibu cebok, air cebokannya diminumin. Biar nanti konsen. Jangan kan itu, yang idiot aja sembuh. Yang autis aja sembuh. Pakai itu, pakai ilmu kearifan lokal. Dimasak dulu nggak airnya setelah Dimasak manjur, nggak dimasak manjur. Pakai air mineral aja. Pakai air aqua galon ceboknya. Jangan pakai air PDAM. Pakai air galon atau pakai air jam-jam. Air jam-jam. Pak Haji, kalau yang kedua pengen jadi masuk TNI Pak Haji. Dicebok dong, ibu cebok. Kasih minum. Anak saya masuk TNI Angkatan Udara Penerbang. Anak saya masuk TNI Penerbang, masuk. Terus kasih minum ke dia. Kasih minum, buat masak nasi, buat makan sayur. Bu, jangan ibu baru sekali langsung manjur. Besok datang lagi yang kedua. Gue juga nggak terima baru sekali lo terkabul. Untung lo rugi di gua. Datang lagi dong. Datang lagi, pripat lagi. Taruhlah lo 10 kali pripat, 100 juta. Kalau lo punya rumah yang harganya 20 miliar, untung lo rugi di gue.
Ya kan? Rata-rata orang baru privat sekali aja 10 juta pengen terkabul. Gue yang protes ke Allah. Allah, pending dulu ya. Untung di dia, rugi di gue. Biarin sampai dia berkali-kali dulu. Oh, jadi jangan sekali. Jangan dong, besok datang lagi. Kan gue juga kangen sama lu. Gue belum punya tamu yang mukanya cantik kayak bidadari. Kapan lo dipanggil bidadari? Kayaknya gue doang yang manggil. Karena gue lagi gak waras. Kalau waras nggak ada yang ngomong kayak lo bidadari. Datang ke sekarang, datang lagi tuh berapa lama? Bebas, besok pagi datang lagi gue terima. Gantung duitnya berarti ya. Gantung uangnya betul ada uang. Karena duit nggak ada saudaranya. Datang lagi. Nggak ada yang humor. Lo jangan diambil hati, humor. Nggak, tapi bener kan datang lagi itu. Iya, datang lagi. Oh, jadi nggak besok datang lagi. Jadi gini, hari ini kan dapat ilmu dari gue, dipraktekin dulu ke anak. Hari ini dipraktekin dulu ilmunya ke rumah, ilmunya dipraktekin ke suami. Nah, dapatlah sebulan atau dapatlah 2 minggu. Ada perubahan, lo datang lagi, dicas lagi, privat lagi. Ada tuh yang mau privat yang ketiga, yang apa yang kedua? Coba. Yang ketiga dari mana? Tuh, dari Aceh. Dari Aceh dia privat lagi yang ketiga. Privat berapa kali? Hah? Kalau yang centong privat berapa kali? Oh enggak, hari ini yang sedekah 10 juta gue kasih centong sama uang bibit pasti. Gitu. Kalau sedekah pasti gue kasih centong sama uang bibit. Sebetulnya saya udah berapa kali ikut ke sini Pak Haji, ikut yang itu tapi yang rame-rame sama saudara juga pernah. Oh ya, nggak apa-apa. Sekarang yang Nanti ibu praktekin ilmu RDAY. Besok datang lagi. Ibu praktekin lagi, datang lagi. Saya maunya ibu harus punya rumah di Sentul City. jangan di Rawa Jakarta aja Pak Haji. Jadi dia punya rumah terus Pondok sebelahnya Indah dong Pak kantor. Haji atau di mana? Jadi rumah sama Macet. Keluar tol juga macet di Pak Pondok Haji. Indah berisik. Pak Haji. Sentul City, airnya air gunung. enggak Pak Haji dia supaya punya rumah terus sebelahnya kantor gitu loh. Maunya gitu kalau bisa. Pak Haji, sekarang kan sama temen, kantornya di kantor temen, pengen pisah, maksudnya kalau saya ikut, kalau saya gabung terus kan saya nggak bisa mandiri juga, maksudnya terbatas lah Pak Haji, uangnya dan lain-lain kan. Nah itu gimana Pak Haji biar hubungannya baik gitu, maksudnya dari dulu tuh. Lo baca Quran, nanti partner lo mati. Dah itu gue sabdain. Bapak, Ya jadi lo sendiri aja. jangan Bapak. Udah gue sabdain, udah gue keluarin tuh sabda gue. Pasti manjur. Sabda gue nggak pernah gagal. Jangan Bapak, maksudnya apa? Kan anak-anak juga ambil hukum. Kalau saya gabung tuh sama temen kan saya ini anak di depan mata 3 orang. Anaknya nih, 2 Pak Haji. hukum, keponakannya Saya 1 hukum, jadi 3 orang itu maksudnya mau dia tarik di kantornya dia. Nah, Iya kalau saya punya makanya kantor pengen sendiri kan punya enak ya kantor. Pak Haji. Makanya Daripada Tapi kan lo nggak gablek modal. iya. Lo baca Quran dulu dong. Iya. Baca Quran dulu, nanti dimodalin sama Allah. Siap. Itu 12 juz setiap hari Pak Haji, setiap hari baca 12 Dari jam 00 sama matahari terbit. Pak Dari Haji, jam 00 sama matahari terbit. kalau nggak 12 juz kurang. Nggak boleh. Pelan-pelan aja. Lo sekarang dapat setengah jus. Besok ulangi lagi setengah jus. Besok ulangi lagi setengah jus. Besok ulangi lagi 1 sampai jus. jam 6. Sampai jam 6. Jadi dari jam 12 mulai ke mandi, sholat, baca Quran sampai jam 6. Sedapatnya aja berapa Ya. ya. Terus besok lanjutin lagi sampai jam 6. Nih ya, gua sama dia bukan saudara. Gua sama dia bukan temen. Gua sama dia bukan tetangga. Tapi gue paksain yang paling mulia baca Quran. Orang lain belum tentu ada yang maksain lo suruh baca Quran. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Tapi gue paksain baca Quran. Dia aja yang sahabat belum tentu maksain baca Quran. Gue malah nyuruh, ah? Kakaknya. Iya lo kakak kandungnya. Belum tentu maksain baca Quran. Gue yang bukan saudara. Karena gue lihat lu tuh bakal kaya raya. Lu udah bakal pasti punya kantor. Lu pasti rumahnya 1000 meter. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Kalau gurunya naik Velfire, lu harus naik Velfire. Kalau gurunya naik Robicon, lu mesti naik Robicon. Kalau gurunya naik Land Cruiser, lu mesti naik Land Cruiser. Masa gurunya naik Land Cruiser, lu naiknya mobil kantor atau pakainya apaan tuh? Innova, apaan tuh? Pajero. Jadi nggak jam 12 sampai jam 6 pagi itu 12 itu enggak. Jadi misalkan sekarang ya Pak Nah, Pak Haji itu saya dengar ada sholat taubat juga 68 rakaat itu. Ya. Gimana ceritanya Pak Haji?
18 dari maghrib sampai isya wajib. Sisanya 50 dicicil. Dicicil tuh dari pagi sampai Ya bebas atur waktunya. Pokoknya jangan sampai ketahuan suami. Hah? Gimana? Kan kerja. Ya diatur. Habis sholat isya, habis pulang sampai kantor, lo masuk ke kamar. Jangan sampai ketahuan istri, suami. Nanti suami nanya lo sholat apa. Iya. Orang sekarang aja saya baca Al-Quran. Kalau mau baca Quran bangun pagi, bener juga sih. Jadi kalau udah jam 6 udah repot masak kan Pak Haji. Bener juga sih. Pokoknya gue mau. Sholat tobat itu kan dari maghrib sampai isya ya. Maghrib sampai isya. 18. Isya itu 18. Sisanya 50 tuh dari pagi ya Pak Haji ya, sampai malam. Jadi sebegitu selesai sholat maghrib langsung sholat tobat sampai isya. Nah terus sisanya di malam. Masalahnya tiap hari jam 9 malam di kantor terus Pak Haji, makanya mumet. Makanya saya pikir, saya pengen. Sekarang gini. Dulu. Lo 35 tahun ngabdi. Begini-gini aja, masih rumah dinas. Coba lo baca Quran 12 juz paksain. Bohong lo nggak dikasih rumah 1000 meter. Bohong lo nggak dikasih mobil sama Allah minimal 20 unit. Amin. Bohong lo nggak dikasih penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Tanpa kerja. Boleh nggak kalau misalkan dia nggak ini ya ngelihat YouTube terus sambil dia iniin apa sih ini kan Doa Al-Quran saya, jadi kemarin ini Al-Quran, saya belajar sambil ya. dia baca YouTube sambil dia ini di Al-Quran itu boleh nggak begitu? Karena dia kan nggak bisa baca Quran. Nggak boleh. Oh. Harus buka Quran. Iya buka Iya, Quran. Qurannya dibaca. Dengerin YouTube sambil dia nyimak di Al-Quran itu. Nggak boleh. YouTube-nya dimatiin. Masih langsung. Ya udahlah panggil guru lah belajar ya. Panggil dulu belajar baca Al-Quran gitu aja. Lo beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya aja. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fil udalil muttaqin alladzina yu'minuna ada yang gitu. baca bawahnya Pak, itu bisa juga begitu. Yang ada bahasa Indonesianya. Nggak usah pakai YouTube, nggak usah pakai yang ada bahasa Indonesianya. Kalau saya sih alhamdulillah ini rajin Pak Haji baca Quran. Alhamdulillah. Kalau lo nggak baca Quran, nyesel lo nanti dikubur. Iya, Mak. Kalau lo nggak sedekah subuh, nyesel lo dikubur. Itu sedekah subuh itu bisa dikumpulin Wajib. nggak Hah? bisa dikumpulin di satu tempat kita kumpulin setiap subuh atau harus kita keluar setiap subuh atau bisa Enggak dikumpulin boleh, ditransfer tiap hari boleh, 100.000. Kan ada grup nyoto, 50.000 apa 100.000. Transfer aja, Saya ikut grupnya Bu Prapti. Bu Prapti. Manjur. Ada tamu gue, dia maksain tamu gue, orang BRI, rumahnya di Bogor. Pokoknya abis sholat subuh sebelum matahari terbit dia harus berangkat ke Jakarta. Sebelum matahari terbit ya, iya. Orang-orang nggak naik grid 14, dia naik grid 14. Orang-orang nggak naik grid 15, dia naik grid 15. sedekah subuh itu. Sedekah subuhnya setiap hari dia 2.500.000. Setiap hari. Sedekah subuhnya. Ya kalau misalkan dia nggak bisa segitu. Nggak apa-apa, mau 50.000 kan ada grup nyoto. Ada 50.000. 50.000 ada grup nyoto. Kalau dia 2,5 juta. Anaknya 1, perempuan. Jalan Manjur. jadi sebulan jalanin nih yang tadi Pak Haji kasih tahu. Mm-mm. Kesini lagi gitu. Kesini lagi. Pokoknya pesan gue 1. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, komen ngeluh. Kalau mikir, komen ngeluh. Apa-apa mikir, nggak boleh. Nangis. Nggak boleh. Itu suami buawel banget ke anak-anak, kasihan juga ngeliat si anak. Kenapa nggak ditaklukin pakai air cebokan? Iya, saya pikir zaman-zaman dulu, saya pikirannya waktu belum baca itu apa bener apa boleh kayak begitu gitu. Boleh. Apa sih dosa apa enggak gitu. Alah, dosa nomor 9. Yang penting takluk dulu dia. Dosa nomor 9. Nanti kita tinggal pertanggungjawabin sama Allah. Allah kan maha pengasih dan penyayang. Emang Allah sadis? Enggak. Pengasih dan penyayang. Karena kita bilang alasannya. Allah, gue kan cuma melakukan ini. Tapi kan yang gerakin hatinya suami jadi luluh kan Allah bukan gue. Gue kan hanya cuma ikhtiar, syariat aja, ya betul? Yang gerakin hatinya siapa? Allah. Sebetulnya Al-Quran itu 1 juz tuh 1 jam. Jadi dari jam 12 sampai jam itu bisa dapat 5 juz tuh. Bisa jadi 2 hari setengah. Tapi kan tiap hari Pak Haji ya. Ya. Nggak udah habis terus Ulang lagi. Atau di continuein. Juz 12 langsung juz 13 gitu. Nyambung. Nyambung gitu. Pokoknya 12 juz. Ada yang perlu saya tahu lagi nggak Pak Haji? Mbak cuman 1. Bikin Allah takjub.
pasti Allah bikin tajub mbaknya. Sekarang gimana Allah mau bikin tajub kita? Orang kitanya nggak bikin tajub Allah. Caranya apa? Baca Quran. Tidak ada di muka bumi ini seorang wanita mau baca Quran. Tidak ada. Paling dia baca Quran setelah subuh. Betul? Jam 00 lah kita baca Quran. Lawan tuh ngantuk. Soalnya nanti kalau mbaknya udah pakai Velfire, udah punya kantor, lu udah di strategis, dan nasabahnya, kliennya corporate, wow, semua orang matanya melek. Apa yang dilakukan? Gue bikin tajub Allah dong. Allah bikin tajub gue lah. Percaya sih saya, Pak Isi. Percaya, pokoknya kalau saya di titik terendah, saya sholat, apapun Allah akan jawab itu sebenarnya. Iya kan? Saya mau mbaknya tuh rumahnya 1000 meter. Mobilnya 20. Ya mau sih. Hah? Ya mau kesian. Tetapi mana bikin tajub Allahnya dulu dong. Bikin tajub Allah dulu. Dengan cara apa? Maksain. Suami berisik, biarin dulu. Biarin dulu. Yang penting kita fokus ke Allah dulu. Gitu. Soalnya yang ngangkat derajat kita, kalau nggak kita sendiri siapa? Kalau yang ngangkat derajat anak. Jadi kita modalin, nanti anak kita modalin. Anaknya 5 kantor pengacara, 5 kantor notaris. Anaknya 5 kantor. Begitu. Anak gue 3 klinik. Udah cari guru ngaji aja deh, sekarangnya cari guru ngaji, belajar ngaji. Pak Haji, itu kalau ada kerjaan-kerjaan susah bagaimana Pak Haji? Hah? Kalau ada kerjaan susah, kan kita nggak pernah tahu nih, kita bantu satu perusahaan ya. Nanti kalau mbaknya baca Quran, tidak ada pekerjaan yang susah. Nih gue nanganin tamu nih sama ibu berdua nih, kakak beradik. Bentar lagi gue dari Aceh ya. Konsultasi yang ketiga. Terus yang nomor 3 dari Aceh lagi. Terus yang nomor 4 dari Aceh lagi. Gue cuman ngadepin sendiri. Ini mah cuman bantuin doang, wak-wak doang, kagak ada otaknya. Sendiri gue setting bisa. Ya kan gue udah baca Quran, Allah pasti kasih jalannya. Ji, nih giring ke sini nih. Nih giring ke sini. Oke, gue giring. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Nama orang tua beda. Penyelesaiannya juga beda. Nih gue ngomong sama ibu, ibu duduk di sini. Nanti yang Aceh masuk, ibu dengerin. Nggak sama yang saya terangin sama ibu, beda. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Pak Haji kalau udah ikut privat ini dia perlu ikut yang malam ngumpul gitu nggak? Nggak usah, kan udah khusus privat. Sama juga kok syarat baharinya sama yang dia ngasih tahu ini juga. Nggak usah, udah tinggal di rumah praktek aja, tinggal langsung praktek. Pokoknya kalau udah privat, eksklusif, yang itu diabaikan, nggak usah ngikut. Udah ini aja. Tapi nggak hampir sama sih ya, di sana juga dikasih tahunya kan gini. Sama, cuman bedanya kalau di sini kan guenya lebih tegas. Harus. Kalau yang di sana nggak bakal gue keprok-keprok. Lo mau belangsak biarin aja orang rame-rame. Kalau ini kan fokus. Gue mau laki lo pensiun harus bintang 3. Gue mau pensiun laki lo bintang 3. Bisa, ya, tinggal 3-4 tahun lagi bisa bintang naik sampai bintang. Kalau nggak live, gue sebutin nih jenderal-jenderal yang pada kesini, yang TNI Angkatan Udara. Saya live aja. Kalau nggak live, gue sebutin. Ntar abis ini gue sebutin. Dia datang kemari kasus suami istri, nggak bakal pangkatnya naik. Dia paksain ke sini. Sekarang pangkatnya bintang 3 TNI Angkatan Udara. Suaminya mau ikut gimana ya caranya? Iya, diselakangin dulu, diracunin dulu, suntik mati dulu. Iya. Tenang aja. Ini kalau gue lihat ya, yang ada di otaknya mbak ibu-ibu berdua ini kesulitan mulu. Dibuang. Gue nih ada tamu masuk. Assalamualaikum Pak Haji, masuk. Yang di otak gue gampang. Mudah. Nggak pernah gue bilang, aduh, ini masalahnya apa ya? Aduh, problemnya apa ya? Kata Allah, goblok, lu belum nanya aja udah ketakutan. Kan ada gue. Gue tuh adanya deket sini, kata Allah. Ngapain lo takut? Hadapin. Hadapin. Udah selesai. Jadi berdua, kesulitannya itu dicabut-cabutin dulu. Pak, ya Pak Haji juga bisa lihat emang orang masalahnya apa gitu. Ya lihatlah.
Lo boleh kakak beradik, bentuk alat kelamin lo beda. Yang satu lonjong, yang satu opal. Kata Allah gini, hati senang, rezeki datang. Hati sedih, rezeki pergi. Nah, bisa gak lo hatinya senang berdua? Gembira. Ini kan kita enggak. Yang di sini mikirin anak, di sini mikirin suami, di sini kewajiban, di sini pekerjaan. Kata Allah, ya Allah. Bener apa artinya? Jangan. Sekarang nih, maaf nih, ambil yang baik, jangan sampai dia mati dikubur. Toh anaknya sukses, toh suaminya naik pangkat bintang 1 tanpa ada dia. Ngapain? Rugi sendiri. Pasti. Rugi sendiri ya, rugi sendiri. Pasti gitu. Terus apa lagi? Cantik. Bos, mana ada di hari Selasa manggil lo berdua cantik, kayaknya gue doang deh. Karena gue udah habis keluar dari rumah sakit jiwa kali ya, manggil lo cantik. Tapi kalau dia sekarang terusan loh dibandingin saya waktu Ya gue sakit 2 bulan, asam lambung, diopname. Hah? Bisa sakit. Sakit. Megang tamu nggak makan. Kan sampai pagi jam 5. pagi minum kunyit. Kunyit. Terus gue kan jalan. Gemukan gue daripada suster gue megangin. Gue nyungsep sampai gigi gue patah. Di rumah sakit kemarin 2 kali nyungsep gue. Sampai ini pada berdarah-berdarah. Tapi gimana? Gue bilang ya udahlah. Nah, maksud gue gini, Bos. Kalau aja guru kita Abdurrahman bin Auf bisa maksain baca Quran 30 juz. Masa kita 12 juz nggak bisa? 30 juz itu berapa hari? Dari jam 00 sampai matahari terbit. Sehari aja sekali. Iya, Imam Syafi'i 2 kali khatam. 60 juz. Dari jam 12 sampai jam 6. Ya, gimana cara bahasa? Kalau belum nyoba, lo tuh di otak lo sulit. Apa iya. Bisa gak nggak boleh. Pasti bisa. Udah panggil guru aja deh, suruh belajar. Apa-apa kan bisa pakai baca Indonesia kan? Nah, itu aja. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Al-Quran tuh kalau udah mulai baca tuh enak banget rasanya. Bener loh, enak. Al-Quran tuh rasanya enak banget. Lebih enak lagi kalau kita udah mati, dikubur. Temen kita dikubur Al-Quran. Lo nyesel deh. Lo lihat orang tua lo kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, lo lihat deh orang tua lo. Dia dikubur nunggu aja kapan kiamat. Kenapa? Karena siksa kubur. Dan orang yang baca Quran tidak akan siksa kubur. Gue sabdain langsung. Orang yang baca Quran umurnya di atas 100 tahun. Orang yang baca Quran tidak akan kena penyakit pikun. Orang yang baca Quran saldonya pasti di atas 10M. Pokoknya sekarang tidak ada hari tanpa Al-Quran. Setuju. Kita budayain gitu. Kalau dulu kan enggak. One day, one juice. Ya. Iya, Oh goblok. One day, one juice. One day 12 jus. Nggak ada one day, one juice. One day 12 jus. Oh jadi 12 itu bisa untuk 1 hari ya? Enggak, dari jam 00 sampai matahari terbit. Berarti 6 jam. Jam 12 jus. Nanti setengah 1 jus terus setengah jam. Bisa, lo belum coba. Lawan. Bisa. Bonusnya kan tadi gue sebut. Kalau baca Quran, saldonya nggak akan di bawah 10M. Kan lo nanti bisa bikin kantor sama modalin anak-anak lu. 1 anak 1 kantor. Bikin rumah 1000 meter. Semua beliin ruko. Ya, makan catering aja lah, udah makan pagi, gak usah masak ya jadi ya. Gak usah masak, makan catering aja atau apa gitu, atau roti aja udah makan pagi. Boleh. Jadi benar-benar konsentrasi itu udah jadi. Ya, beda. Kalau suami itu nggak begitu. Saya itu kan urusannya Suaminya Sambil agak masak, sambil alhamdulillah. Sehari 27 kali, 999 kali juga bisa manjur sambil masak. suaminya sedikit bawel. Kan belum ditaklukin pakai air cebokan, nanti nurut. Terus dipanggil Bawel sama dan panglima. Bawel dan galak suaminya.
Nanti Nggak naik apa-apa. bintang Biar 1, ke- ternya nggak apa-apa. terbit besok. Akhir tahun ada ter. Ya. Jadi bintang 1. Amin. Gitu. Praktekin lagi, ter terbit, bintang 2, pensiun bintang 3. Bisa? Harus bisa dong. Nanti kalau tanya, kok papa atau gimana? Kok karirnya bagus? Udah diem-diem. Dia terima beres aja, kita yang ngerjain aja. Bisa? Bisa. Terus apa lagi? Ada bekas mantan tunangannya Pak Haji yang deketin si suami. Ada yang ganggu gitu loh. bekas pacar suaminya tuh bekas pacarnya tunangannya dulu ganggu tuh sampai sekarang. Kalau ibu baca Quran 12 juz, mati dia tuh, udah gue sabdain. Mati aja. Iya, buat ngurangin penduduk. Gue lagi bantu program pemerintah, Pak Prabowo. Karena KB-nya belum berhasil. Ya kameramen ya. Kameramen, bini lo berapa? Hah? Tuh, 5 tuh kameramen. Baca Quran. Baca Quran. Nanti kan dikabarin bahwa si bangsat mati. Alhamdulillah. Gitu. Kasih dia uang melayat 100.000 buat syarat. Kirim karangan bunga paling gede, ukuran 10 meter kali 10 meter. Lucu juga Pak Haji. Daripada kita sakit hati ya kan, numpuk dosa, mendingan kita baca Quran. Ganggu terus itu bekas pacarnya enggak. Kan belum baca Quran, kalau baca Quran nanti mati kan. Kirim karangan bunga 10 kali 10 meter. Gitu. Oke? Oke. Ada lagi?